Hari ini kita akan coba bedah salah satu nama yang rasanya semua orang di Indonesia pasti tahu, PT Pertamina. Tapi pernah kepikiran nggak sih? Gimana caranya kita bisa benar-benar paham sebuah perusahaan yang segitu besar dan rumitnya? Jawabannya ternyata cukup simpel. Kita mulai aja dari pintu depannya. Kita akan pakai struktur perusahaan itu sendiri sebagai peta kita. Oke, tur kita dimulai sekarang. Selamat datang di Pertamina. Jadi begini, panduan kita hari ini adalah struktur dari situs resmi mereka sendiri. Cukup cerdas kan? Yuk, kita lihat ada apa saja di dalamnya. Pertama, kenalan dulu. Siapa sih Pertamina itu? Secara resmi, PT Pertamina Persero adalah badan usaha milik negara, alias BUMN. Kantor pusatnya ada di Geraha Pertamina, Jakarta. Nah, inilah titik awal kita. Sekarang kita masuk lebih dalam, langsung ke jantung operasinya. Kita akan jelajahi apa yang saya sebut 5 mesin energi Pertamina. Inilah inti dari semua yang mereka kerjakan. Nah, ini dia kelima mesinnya. Ada subholding hulu, gas, hilir, lalu energi baru dan terbarukan, dan yang terakhir, logistik kelautan terintegrasi. Masing-masing punya peran yang spesifik dan krusial banget. Yuk, kita bahas cepat satu-satu. Subholding hulu. Gampangnya, mereka ini tim pencari harta karunnya. Tugas mereka adalah mencari dan mengebor minyak dan gas. Inilah awal dari segalanya. Lanjut, subholding gas. Nah, setelah harta karunnya ketemu, bagian inilah yang mengolah dan menyalurkan gas alamnya. Ibaratnya mereka yang membangun pipanya ke seluruh penjuru negeri. Terus ada subholding hilir. Nah, ini yang paling akrab sama kita semua. Mereka yang ambil minyak mentah, diolah jadi produk jadi kayak bensin, lalu memasarkan dan menjualnya ke kita. Wajah Pertamina yang kita lihat setiap hari, ya ini dia. Nah, bagian yang ini menarik banget. Subholding energi baru dan terbarukan. Ini adalah divisi yang mikirin masa depan. Fokus mereka ke kelistrikan dan yang paling penting, mengembangkan energi yang lebih bersih untuk Indonesia. Dan yang terakhir, tapi justru jadi perekat semuanya, adalah subholding logistik lautan terintegrasi. Anggap saja ini sistem peredaran darah raksasanya, jaringan perkapalan dan maritim yang memastikan semua mesin tadi bisa terus bergerak tanpa henti. Oke, kelima mesin energi utama udah kita lihat. Tapi tunggu dulu, ceritanya belum selesai. Ternyata Pertamina itu jauh lebih besar dari itu. Mari kita lihat sisi lain dari raksasa ini yang mungkin nggak pernah Anda duga. Pertanyaannya, emang apalagi sih yang dikerjakan sama perusahaan energi segede ini? Percaya deh, jawabannya mungkin di luar dugaan Anda. Pertama, mereka punya maskapai penerbangan. Ya, betul, PT Pelita Air Service. Mungkin awalnya buat mobilisasi personel ke lokasi-lokasi terpencil, tapi sekarang juga jadi sayap bisnis komersial. Bukan cuma itu, mereka juga mengelola jaringan rumah sakit lewat PT Pertamina Bina Medica IHC. Ini bukan cuma soal diversifikasi bisnis, tapi juga layanan vital buat puluhan ribu karyawan mereka dan masyarakat sekitar. Masih ada lagi? Oh tentu, mereka menyediakan asuransi lewat PT Asuransi Tugu Pratama Indonesia. Masuk akal sih, bisnis energi kan risikonya tinggi, jadi punya lengan asuransi sendiri itu langkah manajemen risiko yang sangat strategis. Dan puncaknya, mereka bahkan menawarkan jasa pelatihan dan konsultasi lewat PT Pertamina Training and Consulting. Jadi kelihatan kan, strategi mereka bukan cuma fokus pada produk, tapi juga membangun ekosistem pendukung yang super lengkap. Oke, kita sudah lihat apa yang mereka lakukan. Sekarang, mari kita lihat bagaimana sebuah raksasa seperti ini beroperasi dan menjaga akuntabilitasnya. Ini dia, cetak biru korporat mereka. Ada 3 pilar utama yang mereka tonjolkan. Tata kelola perusahaan yang baik, layanan informasi publik, dan yang sangat penting, sistem pelaporan pelanggaran atau yang kita kenal sebagai whistleblowing system. Dan ini bukan cuma konsep loh, ini adalah alamat web yang nyata untuk sistem pelaporan pelanggaran mereka. Ini bukti komitmen pada transparansi, di mana siapapun bisa melapor kalau melihat sesuatu yang tidak beres. Nah, kita udah sampai di bagian akhir tur kita. Mari kita lihat wajah publik Pertamina, bagaimana cara mereka terhubung dengan kita semua dan dunia luar. Ini dia titik-titik kontak utamanya, mulai dari kanal media dan informasi, hubungan investor untuk pasar modal, lalu ada karir bagi para pencari kerja, e-procurement untuk mitra bisnis, sampai informasi untuk para agen penyalur di seluruh Indonesia. Jadi, apa yang kita temukan hari ini? Setidaknya ada lebih dari 11 unit bisnis yang berbeda, yang membentang dari energi, penerbangan, hingga layanan kesehatan. Skalanya benar-benar luar biasa.
Semua ini akhirnya membawa kita pada satu pertanyaan penutup yang penting untuk direnungkan. Kalau satu perusahaan sudah menjadi mesin penggerak bagi satu bangsa, apa sebenarnya tanggung jawab terbesarnya?